Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Azania Sofia pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada materi akar-akar nasionalisme ini ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu pada aspek pengetahuan menganalisis akar-akar nasionalisme di Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini, dan aspek keterampilan menyajikan hasil telaah mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini, baik itu dalam bentuk tulisan maupun media lain. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ananda sekalian bisa menyaksikan video dokumenter yang telah disajikan pada slide PPT. Setelah menyaksikan video tadi, Anda sekalian bisa mencari nanti sebagai tugas bagaimana kronologi hingga munculnya nasionalisme di Indonesia. Dari video tersebut akan muncul pertanyaan mengenai apa itu nasionalisme. Nah, nasionalisme ini berasal dari kata nasional dan isme, yang merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme ini merupakan sebuah paham untuk mencintai bangsa sendiri. Munculnya nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor dari dalam, yang kedua faktor dari luar. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai faktor dari dalam munculnya nasionalisme di Indonesia. 1. Adanya kesamaan nasib akibat kolonialisme dan imperialisme. Nah, perkembangan dan kemunculan imperialisme di dunia ini termasuk Indonesia membawa perubahan yang sangat besar karena dengan pelaksanaan kolonialisme dan imperialisme ini membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Ini merupakan gambar ilustrasi. Anda sekalian bisa menyimpulkan dari gambar tersebut apa maksudnya. Nah, kita lanjut ke faktor kedua. 2. Kenangan kejayaan di masa lalu. Kenangan kejayaan di masa lalu di sini merupakan kenangan kejayaan pada masa Sriwijaya dan Majapahit, di mana pada masa Sriwijaya pernah menjadi pusat perdagangan bahkan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Selain itu kita juga memiliki kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Pati Gajah Mada menjadi kerajaan yang hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ini merupakan peta dari pusat kerajaan Sriwijaya. Nah, Ananda sekalian juga bisa lebih memahaminya secara detail mengenai. Nah, ini merupakan gambar yang lebih jelas mengenai peta dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. 3. Munculnya kaum terpelajar. Golongan terpelajar yang muncul akibat dari perkembangan pendidikan yang kemudian bergerak untuk memimpin pergerakan nasional bangsa Indonesia. Perkembangan dari bidang pendidikan ini akibat politik etis atau yang kita kenal dengan politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda akibat kegagalan dari sistem tanam paksa. 4. Kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sini kita ambil contoh dalam bidang politik, di mana perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai dan organisasi pergerakan yang didirikan oleh kaum terpelajar yang akhirnya mengubah dominasi kekuasaan kolonialisme di Indonesia.
Salah satu contoh organisasi pergerakan tertua adalah Budi Utomo. Nanti Anda bisa mencari siapa pendiri Budi Utomo. Setelah membahas faktor dari dalam penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia, kita masuk ke faktor dari luar penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia. Modernisasi Jepang yang membawa banyak perubahan terhadap perkembangan negeri dan bangsa Jepang di dunia internasional juga mengalami kemajuan yang begitu pesat, baik itu dalam bidang politik, ekonomi. Bangkitnya nasionalisme di Asia ini dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme atau nasionalisme itu merupakan jawaban bangsa Asia atau yang dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme Asia. Pergerakan kebangsaan India. Pergerakan kebangsaan India ini dilakukan untuk menghadapi penjajahan Inggris. Salah satunya dengan cara mendirikan organisasi kebangsaan yang dikenal dengan nama All Indian National Congress. Gerakan kebangsaan Filipina. Gerakan kebangsaan Filipina ini dikobarkan oleh tokoh penggerak yang bernama Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajahan Spanyol dari Filipina. Gerakan Nasionalis Rakyat Cina. Pergerakan Nasionalis Rakyat Cina ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang lahir pada tahun 1866 dengan dasar perjuangan yang dikemukakannya yaitu Sun Min Chua yang terdiri dari Republik Cina adalah salah satu negara nasional Cina. Pemerintah Cina disusun atas dasar demokrasi atau kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pemerintahan Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyat. 5. Pergerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda ini dipimpin oleh Mustafa Kamal Pasha pada tahun 1908. Terakhir, Pergerakan Nasionalisme Mesir. Pergerakan nasionalisme Mesir ini dipimpin oleh Arabi Pasha dengan tujuan menentang kekuasaan bangsa Eropa terutama Inggris atas negeri Mesir. Pemberontakan Arabi Pasha ini merupakan tonggak dari lahirnya nasionalisme di Indonesia. Setelah kita membahas mengenai faktor penyebab nasionalisme di Indonesia baik itu dari dalam maupun dari luar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada penjelasan kali ini akan dituntut pada permulaan masa pergerakan nasional, di mana perkumpulan pelajar yang menjadi cikal bakal rasa nasionalisme dan perjuangan dalam kancah politik yang perlahan menggapai kemerdekaan. Pada perkembangannya terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama pada periode masa penjajahan, yang kedua periode awal kemerdekaan, yang ketiga periode masa Orde Lama, yang keempat periode masa Orde Baru, yang kelima masa reformasi, yang keenam masa pasca reformasi. Pada perkembangan nasionalisme di Indonesia ada 4 ideologi yang berkembang. Yang pertama ideologi liberalisme, yang kedua ideologi nasionalisme, yang ketiga ideologi komunisme, yang keempat ideologi demokrasi. Ananda bisa mencari penjelasan mengenai pengertian dari ideologi-ideologi tersebut. Selain itu ada juga unsur-unsur nasionalisme. Yang pertama kesatuan, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesamaan, yang keempat kepribadian. Ananda juga bisa mencari penjelasan lebih detail mengenai unsur-unsur nasionalisme tersebut dan mencari bagaimana perkembangan nasionalisme dari masa ke masa. Mungkin itulah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk tugas bisa membuat tugas proyek mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia dari awal pergerakan hingga pasca reformasi. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.